Hai Mam, aku tidak di sana. Jadi aku menyanyikan lagu favoritmu ya Mam. Kau bersama dengan Tuhan pasti bisa melihatnya. Lobi timbona dope siana bitang domba nondangi panondang dipon sabamisima rokam jalasuna arasani ruha nang nais betuho arsani ruka dang nais betuhon. Aku tahu kok waktu ini pasti akan datang, Mam. Dan aku bilang ke Tuhan, aku tidak takut ketika waktu ini datang. Karena aku tahu imanmu pada Tuhan. Dan itu juga yang sudah kau ariskan padaku, pada kami anak-anakmu. Kalau sekarang aku menangis, aku bukan karena protes ke Tuhan, Mam. Enggak, Tuhan tahu hatiku. Melebihi siapapun Tuhan tahu hatiku yang hancur. Aku takluk di bawah otoritas Tuhan, apapun yang Dia mau. Lobi timona dope sian bita gabitorama sudena buning na hinirimu nuaing kami jupang las nirukang masuk kodisi las nirukang dang masuk kodisi. Berakhir semua rasa sakit yang kau alami, Mami. Berakhir semua penderitaan. Tinggal semua orang-orang yang pernah menyakitimu. Dan tinggal juga kami orang-orang yang sangat mengasihimu. Apa yang kau temukan sekarang, Mam? Sesuatu yang menjadi impianmu selama ini kan? Kebahagiaan yang kekal. Dan sekarang kau mendapatkannya. Lopi timbona dope siana bitang dahuan ni musuh behon sa
Kau menang, Mam. Sampai akhir. Sampai akhir kau menang. Kali terakhir ngomong denganmu, itu kalimatku kan, Mam. Kau lihat Tuhan, mamiku, pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan ya, Mam. Kalau dia kasih kau waktu untuk masih berjuang, berjuanglah. Kalau sudah tiba waktunya, pergilah bersama dengan Tuhan. Dan sekarang kau pergi, mamiku. Kalau aku menangis bukan karena aku protes ke Tuhan. Bukan, Mami. Tuhan tahu hatiku, aku tunduk di bawah otoritas Tuhan. Apapun yang dia perbuat, semuanya baik. Aku tahu itu, Mam. Aku menangis karena aku merindukanmu. Aku nyanyikan lagi ayat 4 ya, Mam. Harus sampai selesai ya, Mam ya. Lo pitibona dupesi yana pitang suruhan nama nomuko enteng honona maho alamona. Sian sitanon na porsuk horon. Sian sitanon na porsuk horon. Selesai ku nyanyikan kan, Mam? Selesai ku nyanyikan. Terima kasih untuk lagu indah yang kau tinggalkan untuk kami ya, Mam. Terima kasih untuk Mazmur 23, Mam. Akan tetap dia menjadi kepala agung dalam kehidupan kami, Mam. Dan aku, barumu ini yang sudah kau persembahkan pada Tuhan, kau nazarkan sejak dulu. Aku akan sampai akhir, Mam. Sampai akhir. Namamu akan tetap ada, Mam. Akan tetap ada di perjalanan hati kami bersama dengan Tuhan ya. Terima kasih sudah mencintaiku, lalu meneguhkanku ya. Terima kasih ya, Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu lebih dari siapapun dan lebih dari apapun, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semuanya. Hamba ikhlas, kami semua ikhlas. Hanya satu pinta kecilku ya Tuhan. Beri kakak, abang, adik-adikku, dan seluruh anakku di sana kekuatan. Menikmati duka cita. Jam doa subuh kami telah berakhir, Mam. Dan aku kembali menulis menunggu matahari terbit sambil menikmati musik instrumen favoritku. Masih tersisa tetesan hujan. Tapi aku berharap hari ini cerah supaya bisa sedikit gerak badan bersama anak-anak di depan dan mengurus bunga-bungaku. Aku tak akan bertanya, apa kabar, Mam? Karena aku tahu pasti di sana Mam happy-nya abadi. Dalam paduan suara surgawi, Mam masih di kelompok alto kah? Biasanya kan begitu. Atau dapat kesempatan bersolois, Mam? Miss you. Sejak kemarin, aku berinteraksi dengan netizen di Facebook. Kalau aku sih menyebutnya pemirsa, Mam. Sambil menyelesaikan bahan khotbah onlineku yang akan syuting. Sudah syuting tadi, Mam. Jadi aku selesai syuting tadi, lalu syuting ini. Dan puji Tuhan, bisa kelar. Kekuatan full dari Yesus pastinya, Mam. Dan tahulah, Mam ya, seperti biasa, pemirsa itu selalu benar. Dan kalaupun salah, balik lagi, Mam, ke poin yang pertama. Pemirsa selalu benar. Mam selalu tahu, sejak aku masih kecil kan,
Masih kicik itu menulis adalah salah satu hobiku. Punya diari sejak kecil adalah sebuah alat bagiku untuk berbicara. Karena dulu kan aku pemalu banget, Mam. Gak kayak sekarang, garang. Bahkan sebenarnya dulu cenderung minder. Dan gak berani ketemu bahkan ngomong dengan orang lain. Maka bercerita lewat diari itu selalu menjadi kebiasaanku sejak kecil. Sejak Mami pergi, dan di hari itu aku posting soal kepergian Mami sampai dengan kemarin, tak satu pun yang kubaca komen pemirsa. Karena aku fokus pada keluarga di sana dan ingin bersama mereka, walau hanya lewat udara alias teknologi untuk menghantar Mami. Kemarin baru aku membaca dan merespon, Mam. Tapi hanya postinganku yang kemarin yang kusimak. Aku bersyukur untuk setiap doa dan ucapan duka yang tak mungkin bisa kubalas satu persatu. Tapi mengingat pesanmu padaku sejak aku memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, dalam kondisi apapun harus tetap jadi berkat. Ingat ya Bro, kau itu inang pendeta, berbeda dari kakak dan adikmu. Jadi harus selalu jadi berkat. Ribuan kali Mami mengatakan seperti itu. Dan pesan itu merema di hatiku. Pemirsa sebagian mungkin mengikuti postinganku sejak Mami sakit. Mungkin mereka membaca tiap kalimatku dengan detail, tapi mungkin juga ada yang membaca hanya postingan kesekian dan di hari kesekian, atau ada juga yang membaca semuanya, Mam. Maybe karena dia ngefans sama aku kali, Mam ya, dan itu kan lebay burungmu jadi muncul. Jadi dia membaca setiap postinganku, di mana ya ketika mereka membaca semuanya, bisa jadi ada yang paham, tapi ada juga yang tak paham. Ada yang paham, tapi kemudian memakai pikirannya pun pengertiannya sendiri untuk memahami tiap gorisanku. Mam lihat kan, meskipun dibaca, tapi belum tentu paham. Apalagi kalau tak dibaca, Mam, terus tiba-tiba mengambil kesimpulan sendiri dengan pengalamannya mungkin kayak mana lah itu, Mam. ya itulah. Itu sebabnya tadi pagi dan siang ini direkam, aku menulis dengan judul Menikmati Duka Cita. Nanti mungkin akan kuposting di Facebook dengan perbagian part 1, part 2, part 3. Gitulah, supaya tidak terlalu panjang sekali posting, Mam. Ya. Satu kalimatku selalu pada Mami ketika Mami bercerita tentang tiap rasa yang Mami alami, entah Mami telepon subuh, siang, sore, malam, jam berapapun itu, aku selalu berkata, Mami, rasa sakit pun harus dinikmati. Lalu Mami tanya, bagaimana cara menikmatinya? Nah, aku katakan seperti ini Mami Hasyan. Ketika Mami merasa sakit, lalu katakan, Yesus terima kasih untuk rasa sakit ini. Terima kasih aku percaya kau memberiku kekuatan untuk menanggungnya. Terima kasih. Jadi misalkan dada Mami terasa sakit, sambil usap katakan perlahan. Dalam hati pun gak apa-apa. Seperti tadi, terima kasih Tuhan untuk rasa sakit itu. Dan selalu kukatakan ke Mami, hal itu akan membuat tubuh Mami menciptakan hormon penyembuh, hormon bahagia, endorfin namanya. Hormon itu akan melawan hormon racun dalam tubuh Mami. Ajaibnya Tuhan, salah satunya ya begitu, Mam. Dia menciptakan tubuh kita, di dalamnya ada penyembuh dan juga ada racun. Pilihan dan keputusan kita lah yang akan membuat hormon mana yang akan menang. Itu sebabnya saya katakan ke Mami, dalam kondisi apapun kita harus bisa nikmati. Kalau guru kehidupanku, Mam, ya di dunia ini bilangnya begini, merayakan hidup susah. Lebih ekstrim kan? Hidup susah pun kudu dirayakan. Woi, mari kita pesta. Untuk apa? Hidupku susah. Kayak begitu. Kayak nggak masuk akal ya, Mam, tapi kayak begitulah. Nah, kalau aku sejak dulu selalu berkata, bahkan sebelum ketemu dengan beliau, sebelum membaca bukunya, aku selalu bilang menikmati duka cita, menikmati kesusahan, menikmati rasa sakit dan semua yang Mardongan sabu Tuhan dengan hal itu. Nah, dan itulah juga rahasiaku berkemenangan atas kondisi fisikku sekitar 6 tahun yang lalu kurasa, hingga saat ini. Daripada mengeluhkannya, aduh sakit sekali, aduh aku makin lemah, ini kupilih dan kuputuskan untuk menikmatinya. Bahkan ketika bernapas pun kadang sulit, rohku tetap berkata, terima kasih untuk rasa sakit ini ya Tuhan, dahsyat Engkau, ajaib Engkau. Aku pilih untuk seperti itu. Kenapa? Karena memang bagiku, dia dalam kondisi apapun, dia selalu dahsyat, selalu ajaib. Nggak pernah salah. Nah, ketika kemudian Tuhan tetapkan aku kehilangan dirimu di dunia ini,
Hal yang sama tetap kulakukan untuk memberi kontrol pada diriku sendiri, Mam. Secara kedagingan, kemanusiaan, Mam tahulah. Tak bisa pulang ketika Mam sakit saja, itu sudah sebuah luka menggores hatiku sangat dalam. Ketika Mami berkata lewat telepon, kalau aku mati baru kau jangan datang ya, pikirkan kesehatanmu. Mami memang berkata seperti itu. Tapi seperti kata adik, aku pun paham hatimu. Kau sebenarnya kan ingin aku pulang. Tapi kau putuskan untuk mengalahkan keinginan itu karena kau memikirkan aku dan karena kau sangat mengenalku. Takkan kulakukan apapun jika Tuhan tidak menghendakinya. Jika Tuhan tidak menggerakkan aku untuk melakukannya. Aku selalu belajar tunduk pada otoritasnya walau inginku sangat besar untuk ini dan itu. Tapi didikanmu, Mam, didikan Tuhan untukku membuatku bahkan selalu berkata, kalau Tuhan tak suka batalkan saja, kalau Tuhan tak suka hancurkan saja, ganti dengan apa maunya Tuhan. Itu karena aku paham terlalu mahal harga yang harus kubayar untuk setiap keputusanku mengikuti inginku saja. Dan di dunia ini selain Yesus, hanya Kaulah yang paham hal itu. Kakak, abang, dan adik-adik selanjutnya, walau kadang mereka protes dalam hatinya, tapi jarang banget mereka protes. Kadang mereka protes ya, dan mereka sampaikan protes itu terlambat, Mam. Setelah berlalu, mereka baru protes. Sebenarnya kemarin itu aku mau protes, dia begini, begitulah mereka. Atau kadang mereka protes langsung, Mam, tapi tak pernah tak kelar. Walau kami berbeda, begitulah kami. Jadi mereka protes, aku semperin, protes aku semperin, wah bla 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 bla, lalu kami berbeda, tapi akhirnya selesai. Kami kan begitu, Mam. Ini hari ketiga Mam pergi ke surga. Sabtu, Minggu, yes, hari ketiga. Kayak mana kondisi hatiku? Oke, Mam. Baru saja aku bisa rekaman khotbah online. Dalam pengertian di duka cita yang masih menganga di hatiku ini, aku oke karena aku fokus pada Yesus, tidak pada dukaku. Mam tahu kan? Bertuhan itu aku suka berimajinasi. Seperti ketika Mam sakit dan tidak sadar, kakak dan adik-adik minta supaya aku meminta pada Tuhan. Mam dan kami diberi kesempatan lebih lagi. Kukatakan pada mereka, ya, aku bukan hanya meminta pada Tuhan, tapi kurayu Dia. Dalam imajinasiku aku duduk di bawah kaki Tuhan sambil menyandarkan kepalaku di kakinya, kupijit-pijitlah kakinya. Kayak gitulah aku berimajinasi. Sambil kupijit-pijit, terus ku bilang, Yesus, boleh nggak minta memberikan Mami sedikit waktu lagi? Sungguh hamba pengen bertemu dengan Dia. Kakak dan adik-adik juga sangat ingin bisa bersama Mami kembali di rumah. Sesekali aku pandang wajahnya yang tersenyum padaku sambil manggut-manggut. Seolah berkata, ku pertimbangkan, apalagi mau kau minta? Lalu ku jawab, hanya itu kok Tuhan. Tapi apa? Kata Yesus. Ku jawab sangat perlahan tapi dengan wajah sangat meyakinkan sambil menatapnya. Tapi kalau kau suka dengan pintaku, kalau tidak masalah. Aku percaya kau selalu memberi yang terbaik. Lalu dia mengusap kepalaku. Jujur mengatakan seperti itu tidak mudah, Mam. Sangat-sangat tidak mudah. Karena inginku besar sekali supaya Mami pulih. Pandemi ini berlalu dan aku bisa segera terbang menemui Mami. Tapi aku tetap katakan seperti itu. Itu sebabnya setiap kali adik atau kakak telepon mengabari kondisi Mami secara kedagingan, jujur saja tubuhku langsung mendingin, gemetar, tenggorokanku tercekat, tapi rohku kupenuhi dengan pujian padanya. Maka ketika mereka berbicara dengan suara bergetar karena cemas, bahkan kadang menangis berkata, Kak, berdoalah minta ke Tuhan. Aku bisa dengan sangat tenang berkata pada mereka, tentu. Tapi mari tetap belajar tunduk pada otoritas Tuhan ya. Aku tak mau membohongi mereka, Mam. Dan seperti itulah aku selalu berdoa untuk orang-orang yang Tuhan beri untuk kudoakan. Aku tak mau bersandiwara dalam doa-doaku. Sebab Dia Maha tahu. Bagiku, kondisi apapun, sakit apapun, pergumulan apapun,
Mengurus hati jauh lebih penting daripada mengurus sakitnya pun pergumulannya. Itu sebabnya fokusku adalah membawa tiap hati pada Tuhan. Sebab kalau Tuhan berkehendak, apa yang mustahil untuk dia lakukan? Pop, dalam sekejap dia bisa lakukan itu. Tapi lebih dari mengabulkan tiap doa, aku imani terlebih penting bagi Yesus mengurus hati. Hatiku, hati kakak, abang, adik-adik, dan anak-anak di rumah. Sebab bahkan sebelum ku minta pun untuk mami pulih, untuk aku bisa ketemu dengan mami setelah pandemi berlalu, Tuhan tahu apa yang ku inginkan. Tak mudah memang, tapi Mam yang membawa aku di jalan ini. Mam yang mendukungku penuh di jalan ini melewati banyak hal. Sampai ketika keputusan terbesar meninggalkan semua kenyamanan pelayananku ini, kulakukan dulu tahun 2009. Mam adalah pribadi yang mendukungku, yang menghargai keputusanku walau aku tahu hatimu punya ingin yang berbeda. Tapi kalimatmu padaku waktu itu aku masih sangat ingat. Selama kau tetap melayani dan tetap memberitakan firman Tuhan dimanapun kau inang pendeta, kudoakan. Kudukung. Kau tuh suka kali memanggil aku inang pendeta. Padahal aku sangat tahu kebanggaanmu memiliki baru seorang pendeta HKBP yang melayani di gereja A, B, C. Kau sangat bangga, tapi kemudian aku melepasnya dan menjadi pendeta, apa kau bilang waktu itu ya? Pendeta musafir. Makanya sampai sekarang aku pakai kata itu, karena mami bilang begitu. Jadi gaya pendeta musafir mau hati. Baru, jadi ku jawab iya. Dalam saat terburuk di hidupku, kau selalu ada, kalau istilah zaman now, Mam, di garda terdepan. Kau bersedia melepas inginmu tentang aku, untuk menghargai keputusanku dan mengikuti jalan kemana Tuhan membawa borumu ini. Hingga detik ini, kasihmu sungguh luar biasa untukku. Mewek deh. Dan sekarang aku berduka, Mam, sangat. Teramat sangat. Seperti ku bilang, kehilanganmu itu meninggalkan rasa sakit melebihi yang bisa ku bayangkan. Dan seperti biasa, aku ingin menikmati duka cita ini. Mengikuti proses Tuhan memulihkan hatiku yang hancur. Jujur, terhadap tiap rasa yang kupunya, ya, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika aku harus berkata, sakit, sedih, hancur, itu tidak mudah. Tapi aku percaya semakin aku jujur, semakin leluasa Tuhan memulihkan aku. Di duka citaku, di tiap tangisanku, entah itu meledak pun tertahan, satu hal yang takkan pernah sudi untuk kulakukan. Apa itu? Keluar dari zona kasih karunia Tuhan. Sehancur apapun hatiku, sekencang apapun aku ingin berteriak, aku tak sudi keluar dari zona itu. Karena aku ingin tetap waras, Mam. Aku ingin tetap membuat namamu terbaca jelas di tiap jejak yang kutinggalkan. Kau pribadi yang sudah membawaku pada Yesus. Selalu ku bilang, warisan terbesar dan terdahsyat darimu adalah iman pada Yesus. Sampai orang-orang, bahkan si kembar bilang, mama pendeta ekstrim. Ya kan, Dek? Terlalu berharga warisan itu, Mam. Kalau warisan harta duniawi, jujur aku tidak tahu, Mam. Entah kau punya harta atau tidak, walau jauh-jauh hari ya sebelum kau pergi, engkau sudah membahasnya denganku. Ya, karena si kakak menolak untuk mendengarmu bicara tentang kematian. Kalau aku bilang waktu itu, sok atuh, Mam, mumpung masih ada waktu. Yang mana saja dan di mana saja harta mami. Dan bagaimana mengaturnya. Ketawa-ketawa aku ngomong begitu ke mami. Dan mami dengan serius bertutur. Di sana ada begini untuk si Anula itu. Di sana ada begini untuk si Anula itu. Aku masih ingat bagaimana mami mengatakan begitu lewat telepon. Dan ketika aku pulang, rapat pendeta mampir di rumah, kita bahas itu lagi. Wajahmu itu serius pisan sambil mengatakan, marah saja, mengamuk saja kakakmu kalau aku bicarakan hal itu. Kapan lagi aku bicarakan hal itu? Entah besok aku mati. Jadi sekarang aku bicarakanlah ke kau ya. Geli sebenarnya di hatiku, Mam, melihat kau begitu serius. Sementara aku pun sebenarnya gak serius-serius sekalinya mendengarkan mami ngomongin semua harta itu. Dan jujur, walaupun sudah aku dengar, tak tahu aku ada di mana itu. Mana ingat lagi aku posisi antar. Udah lama aku tinggalkan. Cuma si bungsu
yang pasti tahu. Soalnya kan dia yang paling dekat dengan mami. Sementara aku kan cuma jadi telinga untuk mam. Jarang lagi ketemu. Dan selama hidupku, kau itu mendidik kami untuk tidak riweh dengan urusan harta. Itu alasan lain kenapa aku begitu mengagumimu. Ditipu orang pun kau sekian-sekian, bukan cuma sekali, 2 kali orang yang sama lagi. Hatimu tetap adem, berkata, biar saja. Itu bukan bagian kita. Asli. Bahkan ketika saudaramu sendiri, mam. Ya, kau tetap teduh berkata, biar saja. Jangan dendam. Si kakak yang emosi tingkat dewa. Juga adik-adik. Nah, kalau aku mam menengahi lah ya. Walau jujur hatiku sakit juga ya mam ya. Tapi kan kau bilang mesti bedanya aku ya kan. Ya udah bedalah. Nah. Dan warisan itu tak akan pernah aku abaikan mam. Iman pada Yesus. Itu sebabnya saat ini aku sedang menikmati duka citaku. Mam tahukah? Pemirsa ada yang berkata seperti ini. Menangislah itu tak salah. Jangan malu. Tapi ada juga yang berkata, jangan bersedih lagi. Ingat kau pendeta hamba Tuhan. Aku tahu mam, maksud mereka itu baik. Tapi yang mereka tidak tahu dan tak paham adalah proses yang sedang kujalani. Coklah dulu mama bayangkan dari surga sana. Ya, aku tak bisa hadir saat kau sakit. Bahkan setelah kau pergi pun aku tak bisa hadir. Apa aku kudu bersorak, menari-nari karena hal itu, karena aku seorang pendeta dan hamba Tuhan? Kan gila, mam. Atau kau harus menangis histeria, menggila. Kenapa dan kenapa karena hal itu? Itu juga sama gilanya, mam. Dan aku tidak mau yang 2 hal itu. Aku, barumu ini, di detik kau pergi bersama dengan Tuhan, tak ada kalimat yang keluar dari mulutku selain senandung. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Makin dirobek hatiku, makin kencang aku bernyanyi. Kurasa tetanggaku waktu itu mendengar. Ya enggak, nak? Kencang banget mama nyanyi kan? Kemarin adikku, Mak Sio, si Tio bilang begini. Aku kaget lah mendengar kakak menyanyi. Sampai bolak-balik ku bilang, Kak, Mami sudah tidak ada. Bukan, Kak, Mami sadar. Bukan. Kalimatku adalah Mami sudah tidak ada. Tapi kakak terus saja menyanyi. Aku jadi bingung katanya. Lucu ya Mami ya. Tapi sungguh aku tidak atur-atur itu. Mempersiapkan hatiku untuk hal terburuk sejak Mami kutawarkan perjamuan kudus. Itu kulakukan. Hatiku kusiapkan, Mam. Kupenuhi selalu dengan pujian kepada Tuhan. Tapi jujur, setiap kali teleponku berdering dan itu dari Siantar, jantungku seperti meloncat. Sampai ku silent HP-ku supaya tidak ku dengar bunyinya. Tapi tetap saja aku rajin ngintip. Ya, ada kabar apa dan dari siapa? Berat. Sangat-sangat berat bagiku untuk sekedar mendengar kondisi Mami menurun. Kak, berat bagiku mendengar itu. Rasanya itu seperti ada pijau tajam menghujam dadaku. Tapi karena aku tahu tubuhku seperti apa, maka aku berjuang di dalam dan bersama dengan Yesus menaklukkannya supaya aku tidak tumbang. Telingaku mendengar dengan sangat jelas. Di sela-sela doaku terus berdoa mengatakan, oh Tuhan dahsyat kau, Tuhan dahsyat kau, ajaib kau, ajaib kau. Gitu-gitu doang kalimatku ketika si adik mengabarkan bagaimana kondisimu. Kalimat perawat itu jelas banget di telinga aku mengatakan, opung sudah tidak ada Kak. Dan detik itu mulutku mengeluarkan pujian. Kami itu. Sampai tangisanku pecah. Seiring dengan hancurnya hatiku, ternyata kau benar-benar sudah tidak ada. Tapi dasarnya Tuhan adalah aku tetap waras, Mam. Setelah aku dapatkan damai sejahtera yang kubutuhkan dari Tuhan, aku kemudian mengajak kedua adikku berdoa. Lalu membujuk Ika, anak bungsumu itu,
untuk tenang. Dan berpikir bagaimana agar jenazah mami segera diurus di kondisi serba terbatas saat ini. Tak mudah membujuk mami, membujuk adik mam. Karena kalau hatiku patah, dia jauh lebih patah. Sebab mereka berdua lah. Terutama si bungsu yang paling dekat dengan mami. Tapi harus kulakukan mam, karena aku ingin semuanya terkontrol. Tak ada yang tersesat. Jangan tanya hatiku pemirsa. Inginnya aku terbang saat itu. Terbang menembus semua keterbatasan. Aku menangis. Menangis sekencang-kencangnya. Ketika suami dan anak-anak datang ke kamar dan mereka juga ikut menangis, aku katakan pada mereka, biarkan aku di sini dulu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin menangis sebentar. Sungguh aku ingin menikmati dukaku. Luka karena kehilanganmu itu nyata, mam. Bukan mimpi. Setelah menghubungi kakak dan adik-adik di rumah, aku menghubungi tim doaku. Pada mereka aku katakan, mari bernyanyi bersama dengan Bunda. Mami Bunda sudah kembali pada Yesus. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Yesus. Dan kami bernyanyi, mam, bernyanyi lagu yang tadi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dan setelah itu aku terhubung lagi dengan keluarga di Siantar untuk mengatur hal ini dan hal itu. Patah hati. Pasti. Sejak si COVID ini mewabah, doa-doaku terhadap korban pun keluarga yang ditinggal pergi oleh kekasih hati mereka itu tak pernah berhenti. Aku ikut merasakan kesedihan mereka, tak bisa mendampingi bahkan melihat untuk terakhir kalinya kekasih hati mereka itu dikubur dengan sangat cepat dan tergesa-gesa. Hatiku terasa sakit mengingat duka cita mereka, tapi jujur saja tak pernah terbersit di pikiranku, tak pernah terlintas di benakku. Aku harus mengalaminya sendiri. Mamiku pergi tanpa bisa kulihat karena keterbatasan yang ada. Apa pemirsa pikir itu tidak menyakitkan? Sangat. Lebih dari yang mampu dan yang bisa pemirsa pikirkan dan bayangkan. Maka sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia yang kata mamiku tak biasa lagi dalam pengertian, aku sama seperti pemirsa, manusia biasa. Tapi kata mamiku di kebiasaanku ya, kemanusiaanku itu, Yesus sudah mempercayakan aku sesuatu yang berbeda. Dan betul, Yesus mendidikku, membentuk hatiku menjadi tangguh dan terus belajar takluk pada kedaulatan dan otoritas Tuhan atas hidupku. Itu poin penting. Maka maybe pemirsa punya pengalaman yang sama. Kehilangan ibu, kehilangan ayah, mertua, kehilangan yang sama. Tapi dengan rasa yang berbeda dan respon yang berbeda. Rasaku, responku, sungguh kunikmati dan kujalani bersama dengan Yesus agar di setiap duka citaku, di setiap proses pulihku, aku tetap bisa menjadi berkat. Atas perkenanannya, duka cita kami ini, kami menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Menangis, bersedih itu pasti pemirsa. Apapun yang kutuliskan di Facebook itu, aku menulisnya dengan jujur. Gak ada sandiwara. Entah apapun yang kutuliskan. Karena aku terbiasa seperti itu. Tapi aku tahu kapan harus menahan tangisku dan kapan harus menumpahkannya. Kadang sih terlalu sulit juga menahannya seperti kemarin itu. Ito dan Edaku datang ke rumah walau cuma di teras dan aku berdiri di pintu. Sudah bilang sih jangan datang. Tapi mereka tetap datang melaksanakan tugas dari Punguan Simbajuntak. Melihat mereka saja mataku sudah panas dan aku bilang, kenapa datang sih? Aku tak ingin bertemu siapa-siapa saat ini. Aku tak suka ditanya ini dan itu. Udah lihat nggak? Kedaginganku nongol tuh. Ya tuh. Bahkan malamnya ketika ada Bang Herin dan calon istrinya nongol tanpa bilang-bilang dulu, buka pagar langsung masuk rumah. Waktu mendengar bunyi pagar itu aku sudah heran, saha yang datang? Dan begitu dia nongol di pintu, aku langsung berkata, kok datang?
Pakai pemirsa masuk ke kelompok ini kan dijaga bla 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 bla. Udah nyerocos aku, pemirsa. Bersyukurnya mereka tidak lama, hanya mengantar lafet sak 5 jari favoritku yang spesial dibawa dari Kerawang dan masih hangat, pemirsa. Tuhan ini memang ajaib, selalu penuh surprise. Dan pemirsa tahukah? Di kondisi aku tak pulang karena si COVID ini, jujur aku mensyukuri beberapa hal. Nih, aku bilang nih. Yang pertama, perjamuan kudus untuk mamiku bisa dilakukan dengan aku tetap di Bandung dan terhubung lewat video call. Satu persatu abang, kakak, adik-adikku, juga cucu-cucu mami berkesempatan untuk menyatakan cinta dan permintaan mereka pada mami. Nah, kalau di bagian ini, aku macam top lah dikit pemirsa. Karena posisiku sebagai adik juga kakak tampil sebagai pendeta spesial. Di saat itu aku berdiri di posisi pendeta. Nurut aja tuh mereka, aku beri instruksi. Ini kok pluk-plak. Kalau mengingat itu, benar-benar air mataku mengalir tapi bibirku tersenyum. Betapa indahnya saat itu. Kakak, abang, adik pun, anak-anakku jujur bisa berkata, cepat sembuh, Pung. Kakakku berkata, Mam, pikiranku belum siap kehilangan Mami. Adik-adikku berkata, kita ke rumah sakit ya, Ina. Kita ke rumah sakit ya. Entah apa saja yang mereka bilang. Kubiarkan sajalah. Yang penting masing-masing punya waktu pribadi dengan Mami. Mami hasiaku, kau tahu hatiku. Rohmu mendengar dan melihat semua itu di keterbatasan tubuhmu yang tidak lagi bisa kau gerakkan waktu itu. Tapi ajaibnya leher dan kepala Mami masih bisa berespon. Kalau rumah sakit dan dokter ora iso terima Mami, itu menjadi waktu di mana kami bisa menghabiskan ya saat pribadi dengan Mami. Walau sungguh tak tega melihat kondisimu saat itu, Mam. Tapi begitulah pengaturan Tuhan. Kenapa lah baru di hari Senin dokter sarafnya bisa dihubungi dan bersedia bertemu Mami itu pun jam 18? Kenapa tidak sebelumnya ya, Mam? Dan kenapa tidak pagi? Kenapa harus sore jam 18? Tapi kalau ditanya kenapa? Aku jawab sendirilah, ya Tuhan sudah atur begitu. Begitu Mami bertemu dokter, langsung dapat rujukan masuk rumah sakit isu. Puji Tuhan, lega banget. Akhirnya Mami bisa dapat perawatan yang terbaik. Itu yang pertama. Rabu 29 April, Mami dinyatakan sadar. Wow. Dan bisa keluar dari ruangan ICU. Wah, itu mah dahsyat, ajaib. Mami bisa keluar dan Tuhan memberi hikmat kepada adik yang menjaga Mami, Mak Cio. Aduh, makasih banyak dekku. Untuk terhubung satu persatu dengan anak-anak Mami lewat video call. Satu persatu dia telepon lalu terhubung dengan Mami. Dan aku, ketika dia telepon, aku sengaja rekam, Mam. Aku videokan, masih kusimpan. Nanti ku munculkan. Wah, ajaib dan dahsyat. Ketika ku tanya, Mami, siapa aku? Mami mengenaliku. Mami fasih banget menyebut namaku. Nama yang di zaman now tak banyak orang yang tahu. Karena nama itu ada di zaman old. Kisahnya nantilah pemirsa. Ada kisah tersendiri tentang nama itu. Mami mengucapkan namaku Juniati. Jelas banget. Lalu kau senyum. Dan ketika aku tunjukkan, ini siapa, Mam? Oci. Ini siapa, Mam? Oca. Wow, itu rasanya amazing. Tak bisa diurai dengan kata-kata. Terhubung dengan Mami menjadi sebuah kekuatan bagiku. Sebelum jam 8 itu, aku harus memimpin PD online. Jam 19.55 kita akhiri video call-nya karena jam 8 aku harus memimpin PD online. Dan itu luar biasa rasanya. Mamiku hidup kembali. Semangatku luar biasa dan ku kabari rekan-rekan ibu-ibu di PD sukacita bagaimana Mami sudah sadar kembali dan baru saja berbicara denganku. Cocuit lah, Mam. Jam 21 lewat, aku kembali terhubung dengan adik yang menjaga Mami dan bertanya kondisi Mami. Mami akan dikasih makan perawat jam 10-nya. Oke. Dia menyuruh aku tidur. Aku iakan meskipun sebenarnya aku tidak benar-benar tidur karena terus
pegang-pegang handphone, apakah ada telepon atau WhatsApp. Lalu sekitar jam 12 kalau nggak salah, adik telepon mengatakan kondisi mami drop dan harus masuk itu kembali. Pada adikku katakan, tidak usah mengabari ke rumah. Besok saja. Nanti mereka panik. Pemirsa tahu bagaimana rasa di hatiku? Hanya di mesbahnya aku letakkan semua rasa itu. Sambil terus meminta roh mami dipegang oleh Yesus. Seperti itulah seterusnya. Hingga Jumat pagi, adik bungsuku akhirnya bisa bertemu mami. Hanya dia yang belum bertemu mami lewat video call Rabu kemarin itu. Dia masuk dan bersamaku lewat video call. Itu kondisi mami secara medis, menurut dokter dan perawat itu jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dengan kata lain, dia merespon Rabu masuk lagi, Kamis di Jumat adik ke dalam, itu kondisi mami itu membaik. Lebih baik dari sebelumnya. Dia merespon walau terlihat lemah. Kalau mengingat itu indah sekali. Saat terakhir adik dan aku ya berbicara dengan mami, itu membuatku semakin mengagumi Tuhan. Anak bungsu mami yang paling dekat di hati mami, ternyata itulah yang mami tunggu. Dan Yesus memberi mami waktu untuk bertemu dengannya. Adik berdoa untukmu. Ketika aku tanya, kau sudah berdoa, Dek? Aku berdoa sebisa yang aku bisa, Kak, katanya. Dan karena tidak boleh berlama-lama di situ, maka aku bilang ke adik, ayo Dek, izinlah ke mami kalau kau akan keluar. Ya. Dan sebelum headset itu dicabut dari telinga mami, aku bilang ke mami, Mami, jika Tuhan masih memberimu waktu untuk berjuang, berjuanglah. Kami semua bersama mami. Tapi jika Tuhan berkata waktunya mami untuk pergi, pergilah bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan ya, Mam. Jangan takut. Yesus bersama mami. Ada adik menunggu di luar kamar ini. Dia keluar, kami masih ngobrol-ngobrol lagi. Dan jam 16, perawat memanggil adik untuk mengabari kondisi mami drop. Wah, itu detik yang sangat menyakitkan tapi penuh keajaiban Tuhan. Perawat berkata, ketika mereka memompa jantung mami, ya karena katanya jantungnya sudah berhenti, dipompa lagi, sudah kembali. Lalu perawat berkata, Mami sudah kembali. Ya, buatku itu pun adalah keajaiban Tuhan. Mulutku, hatiku terus dipenuhi pujian, terus. Sampai kemudian seperti ku katakan tadi, telingaku mendengar kata perawat berkata, Opung sudah tidak ada. Dan pujian juga yang keluar dari hati dan mulutku. Bukan protes, bukan jeritan pilu, tapi pujian. Sebab di mata imanku, seperti itulah mami disambut di surga. Impian yang sama yang kumiliki kala kelak panggilan Tuhan datang padaku, pasukan surgawi akan menyambutku kelak. Haleluya. Mami, terima kasih sudah berjuang sampai akhir. Walau ku tahu itu tidak mudah bagi Mami. Thank you. Ketiga yang harus kusyukuri di COVID ini, di pandemi ini, ketika menyiapkan hatiku untuk kepergian mamiku, sungguh salah satu hal yang kupergumulkan adalah ribetnya adat Batak. Mamiku itu statusnya sudah saur rumah tua. Karena 6 kami, anak-anaknya semuanya sudah menikah, alias happy lah. Ya, dan kami semua puji Tuhan, Tuhan anugerahi keturunan. Seharusnya bakal margondang ini, minimal mermusik lah. Lalu menortor-nortor lah kami mengelilingi jenazah mami, lengkap dengan aksesoris Bataknya itu. Aduh, pemirsa, jujur ya, aku paling tidak betah dengan kondisi itu. Mana adikku kurang tidur dan pasti lelah karena berjaga di rumah sakit. Mana kakakku sedang tidak fit badannya, adikku sedang hamil. Membayangkan semua ritual itu, malas aku. Mamiku pergi bersama dengan Yesus di saat COVID. Haleluya. Terbebaslah kami dari panjang kali lebar sama dengan luas. Semua ritual itu. Tetap ada adat Bataknya kemarin itu. Tetap ada. Tapi tak panjang kali lebar sama dengan luas, pemirsa. Karena waktunya dibatasi sampai jam 1 doang. Otomatis yang mandok kata pun dipotong.
Atau ditekankan supaya singkat, padat, dan jelas. Itu mah aku syukuri banget pemirsa. Aku bisa lewat Zoom, ya. Keluargaku di sana kulihat tidak berdesak-desakan dengan pelayat seperti biasanya terjadi, sampai nyesak kadang saking ramainya orang. Mamiku itu paradat, bergaul juga parhuria. Artinya, wis, relasinya banyak pemirsa. Kebayang kalau dia meninggal tidak di kondisi Covid. Alamak, nyesak pasti, melelahkan pasti. Itu pasti. Tapi kemarin rumah mami dikuasai oleh kakak, abang, dan adik-adik. Mereka leluasa bergerak, makanya Zoom dengan kami di Bandung tak terganggu. Walau jujur, ya pasti pegal itu tangan buruku yang cantik si Yolanda itu pegang-pegang laptop. Ya, dan bercampur dengan cerewetku. Ya, geser kanan baru, geser kiri baru. Kau terlalu tinggi, kau terlalu pendek. Supaya semua acara itu bisa aku ikuti. Dan ajaibnya kami mulai terhubung dari setengah 9 pagi sampai setengah 2. Zoom-nya lancar. Kagak ada kata diputuskan oleh Zoom. Luar biasa pemirsa, ya. Dan boruku itu nggak mengeluh sama sekali, padahal dia pegal tangannya. Mana berani dia mengeluh, ya kan? Ya itulah, itu hal ketiga yang kusyukuri. Lalu yang keempat pemirsa, kami semua pakai baju putih. Ingat ketika malam mami tiba di rumah, adik bertanya, kita besok pakai baju apa? Kak, aku jawab, putih. Kenapa kak? Aku katakan alasannya. Kutuliskan semua di Facebook. Karena mami pergi dengan indah. Dan hati kita semua, meskipun sedih, meskipun berduka, kita ikhlas melepasnya karena kita tahu kemana dia pergi. Ya, semua mereka di sana, kami di Bandung pakai baju putih. Mereka di sana lengkap dengan ulos Batak, cantik dan keren semuanya. Pemirsa, saya mau tanya Anda, di mana pernah ada ulang sahur matua dengan dress code putih dan hanya ulos doang? Aku belum pernah lihat. Maybe pemirsa pernah lihat atau alami. Kami tak pakai baju pun kebaya hitam. Tak ke salon untuk bersasak. Terus tak pakai sortali, tak pakai topi Batak untuk cowok. Zaman now kan macam begitu ya pemirsa ya. Udah berduka masih riuh lagi. Luar biasa, kudu ke salon lah, bla 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 bla. Duka di hati, menangis bombay, setelan kebaya hitam, aksesoris Batak lengkap, amang tahe. Haleluya, puji Tuhan, kami semua tak mengalami itu. Indah banget. Anak mantu dan cucu putih dengan sehelai ulos Batak tergantung di bahu. Thank you Lord. Betul lah memang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you Lord. Amazing apa yang kau lakukan. Yang kelima yang aku syukuri, acaranya tidak panjang-panjang. Kami bisa beracara keluarga, anak, mantu, dan cucu ngomong. Terus bisa kasih setangkai mawar ke dalam peti mati sebelum ditutup. Bisa nyanyi beberapa lagu. Wah, itu mah privacy banget. Quality time banget. Pokoknya kami sangat menikmatinya pemirsa. Yang keenam yang aku syukuri, karena kondisi si Covid dan mami dinyatakan tidak terinfeksi virus itu, puji Tuhan, mami diizinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Thank you Lord. Tak butuh waktu berjam-jam proses di rumah sakit, jenazah mami langsung mendarat di rumah kami. Dan permisa tahu apa yang paling istimewa? Kakak dan adik-adikku lah yang memakaikan pakaian mami, mengecat kuku kakinya. Kalau itu mah kerjanya si mak itu, adikku nomor 3. Kalau itu ya, biar katanya kantongnya kosong ya. Tampilan itu harus selalu oke. Harus modest. Harus itu. Gaya number 1. Kantong kosong nanti urusan kedua. Ya. Tak ada sapuan makeup itu di wajah si mamiku. Nggak ada. Formalin pun nggak masuk. Alami. Wes, tetap cakep, tetap bisa digerakkan, diatur posisinya seperti itu. Dan cuma bibirnya yang ya diolesi entah apa namanya itu, penulisan adikku itu nomor 4 itu ya. Karena dia tak mau mami itu di make upin, karena sejatinya memang mamiku itu bukan orang yang suka dandan. Dia macam aku pemirsa, tak kenal alat-alat makeup. Kalau kemudian mamiku pakai lipstick dan sebagainya, itu kerjaan adik-adikku. Sekarang aku kenal lipstick, itu kerjaan mereka semuanya, ya. Mereka itu suka menjadikan mami itu pasien, menyalurkan hobi mereka berdandan. Maka fix lah ya, mamiku diurus anak-anaknya yang semua cewek, kecuali aku. Aku tidak dapat bagian apapun
pemirsa. Sedih. Dan yang ketujuh yang aku syukuri apa pemirsa? Adikku leluasa mengurus peti, bunga, catering dan sebagainya. Nggak ada yang mendesak ini dan itu, dari Punguan Marga, dari Raja Perhata, dari ini dan itu. Manis semuanya. Dia bisa dengan tenang, ya, dan jelas, ya, mengurus semuanya, mendarat manis di rumah. Haleluya. Nah, 8. Walau hanya lewat Zoom, semua rangkaian acara bisa kami ikuti pemirsa. Dan karena si COVID ini pula lah aku masih berduka ya. Aku masih berduka sebenarnya pemirsa. Tidak bisa kemana-mana. Maka apa yang terjadi, Tuhan pakai duka citaku untuk membuatku duduk manis di depan laptop, menyampaikan firman Tuhan di PD Online Victorious Women Fellowship Bandung. Hanya berselang 2,5 jam setelah pemakaman mamiku kelar, gue duduk di depan laptop dengan kekuatan full dari Tuhan, beritakan firman. Dan yang lebih luar biasa, aku menjadi kesaksian yang hidup dari tema yang kubagi, damai sejahtera Tuhan. Sungguh Tuhan ajaib dalam segala jalannya. Pemirsa, masih ada banyak hal yang bisa dan harus kusyukuri dengan kondisi ini. Aku bisa menikmati waktu-waktu pribadi dalam proses menikmati duka cita ini tanpa diganggu dengan tamu. Karena yang mampir hanya paket ini dan itu dalam rupa dan jenis. Dan kemarin pemirsa, aku kasih tahu satu pemirsa ya, sambil terhubung dengan mereka di Siantar, aku menyiapkan bahan khotbah onlineku yang tadi kami syuting, ya. Dan seperti kemarin itu, aku masih malas baca WhatsApp, apalagi membalasnya. Ya kalau dari Siantar cepat kali kurespon. Selain mereka malas aku. Nah, tapi kemarin itu, ketika aku sedang menyiapkan satu bahanku itu pemirsa, satu WhatsApp masuk, ya masuk, ya namanya terlihat jelas, isinya juga nongol di layar HP-ku. Bon, selamat sore. Nggak tahu kenapa, tanganku meraih handphone, lalu membalasnya dengan emoticon. Emoticon doang, nggak ada kata, emoticon doang. Lalu dia balas kembali dengan berkata, maaf, waktunya tidak tepat. Kami mau mengundang Bunda lagi untuk webinar dengan ortu minggu depan. Kira-kira memungkinkan Bunda? Langsung ku jawab, haleluya. Tentu saja memungkinkan. Bekerja dan dipekerjakan adalah salah satu cara Yesus memulihkan Bunda. Bunda lebih suka membahas pekerjaan daripada membahas luka di hati Bunda. Dan singkat pemirsa, singkat cerita, dilah awak dapat tugas itu pemirsa untuk minggu depan. Puji Tuhan. Pemirsa, salah satu cara ya, satu cara Tuhan yang kukagumi ketika dia memulihkan orang-orang yang datang kepadanya apapun persoalannya ya. Satu contoh adalah ketika dia memulihkan Petrus. Petrus yang mengkhianati dia dan kemudian didera rasa bersalah. Bagaimana Yesus memulihkan dia? Setelah Yesus bangkit, lalu ketemu dengan Petrus, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihiku lebih dari mereka ini, Petrus? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Pemirsa, kalau baca Alkitab, 3 kali Yesus bertanya hal yang sama, 3 kali juga Petrus menjawab hal yang sama, dan 3 kali juga Yesus merespon jawaban Petrus dengan kalimat yang sama. Apa yang pemirsa lihat di situ? Buatku, Yesus memulihkan rasa bersalah Petrus. Yesus memulihkan ketidakpedeannya Petrus. Yesus meyakinkan Petrus kalau dia dan Petrus tetap berelasi, nggak lo gue kelar karena pengkhianatan Petrus, dengan cara memberi Petrus pekerjaan, dengan cara menugaskan Petrus, membekerjakan Petrus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Dan itulah yang aku percaya sedang Yesus lakukan padaku. Dalam kondisi yang sedang sulit, Yesus memberiku pekerjaan supaya itu tak sekedar membuatku tetap waras, tapi bisa membuatku tetap fokus kepadanya. Caranya untuk pulihkan luka di hatiku itu selalu ajaib. Karena bagiku dia ajaib dan dahsyat di setiap jalannya. Terima kasih untuk setiap doa
dan simpati yang pemirsa sampaikan untuk duka cita yang kami alami. Percayalah, bersama doa dan dukungan cinta dari semua pemirsa, kami akan berkemenangan melewati duka cita ini. Terima kasih untuk kakak, abang, adik dan anak-anakku di Siantar. Terima kasih banget. Aku tahu kita sama-sama terluka, tidak mudah untuk pulih dari sini. Tapi seperti ku bilang, mari tetap bersama di duka ini, supaya Tuhan pulihkan kita bersama-sama. Meskipun ada banyak mungkin tanya di hati kalian, silahkan. Kakak dan adik kalian ini selalu siap menampung setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kenapa? Untuk itulah Mami sudah mempersembahkan aku untuk Tuhan, untuk bisa juga menopang kalian. Dan kalian menopang aku dengan video call WhatsApp yang selalu ku ributi itu. I love you, kakak, abang, dan adik-adikku semua. I love you, Mami, di surga. Terima kasih, Yesus. Titip colek untuk mamiku ya. Sampai kulihat senyumnya. Wow. Merkah kembali. Salam sehat, tetap happy, semangat, dan uhui. Mekel Mahita.